Tadi kita bertemu di dapur Rakul ya, di tempatnya Kang Diki. Tadi juga silaturahmi, sekalian silaturahmi lah dengan senior-senior, dengan gegedug-gegedug di sana lah begitu. Ada tadi saya ketemu Kang Wawon, ketemu Kang Monang juga. Nanti teh pas mau pulang teh ada kebetulan. Terus ada Kang Tala juga dan lain-lain lah begitu. Ada Kang Diki Sofian, sekalian silaturahmi lah begitu. Tadi ada obrolan-obrolan yang inilah yang perlu di untuk kita semua lah sama-sama diperhatikan lah, intinya mah tentang menjaga silaturahmi antar pilar, antar antar sesama murid Kandiki lah begitu. Semoga tetap terjalin, semoga tetap terjaga dengan baik begitu. Nah, garis besarnya seperti itu. Ya karena ini kayaknya kebanyakan ini pemain lama ya, ini anggota grupnya yang ikut di acara diskusi malam ini yang memang biasa hadir ya di setiap diskusi lah begitu. Jadi ini nggak asing lagi lah. Suara siapa tuh? Duh, itu Kang Doni, suara Kang Doni. Nah, disenyapkan dulu ya Kang Doninya ya. Ya mungkin karena sudah jam setengah 8 lebih ya, seperti biasa untuk sesi hari Sabtu kita akan fokus di tanya jawab ya. Jadi kita akan membacakan seluruh pertanyaan yang diajukan oleh anggota grup yang sudah disampaikan di topik saran dan pertanyaan begitu. Tapi juga kalau ada yang mau bertanya secara langsung silahkan nanti disampaikan ya pada Kang Rocky. Jadi agar forumnya lebih hidup lah begitu. Nah, paling seperti itu aja lah ininya mah, pengantar dari saya mah. Kang Rocky mangga mau langsung aja Kang dimulai sesi tanya jawabnya. Iya, langsung. Tapi mau langsung aja, siap? Yang bacain udah siap? Mangga siap kayaknya Kang. Oke, saya mulai dulu ya. Ya, siap. Ya, sampurasun pada semuanya. Sing sarehat sadayana, sing sehat semuanya, sing bersyukur dan bahagia selalu lah. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab ya, ada beberapa hal yang saya ingin terus kita mengingatnya gitu. Pertama, kenapa sih kita harus dalam kondisi sadar terus menerus? Begini ya, nanti sebenarnya melatih kesadaran pada diri itu sebenarnya adalah sebuah tahapan awal untuk memperoleh pemahaman lanjutan, pemahaman yang lebih lanjut. Tentang apa? Pertama, tentu tentang diri kita. Diri itu adalah gabungan dari tubuh, ya kan, secara fisik, jiwa, nyawa, dan ruhnya. Nah, jadi sekarang kan kita baru dibimbing latihan untuk merasakan keberadaan tubuh, baru keberadaannya. Nanti selanjutnya mungkin teman-teman atau teman-teman yang ngebimbing akan lebih ngebimbing kepada misal organ-organnya, nanti kemudian lebih ngebimbing kepada cara kerjanya, nanti lebih ngebimbing kepada pikiran, perasaan, dan yang lain-lain. Kenapa sih kita harus mengetahui dan menyadari itu? Karena tubuh ini adalah sarana. Tubuh ini atau diri ini adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk berperan di planet ini, mengisi kehidupan kita. Nah, tentu sarananya harus kita kuasai dulu. Kasarnya ginilah, kalau kita ingin pergi menuju suatu tempat dan kita harus pakai mobil, tentu mobil itu kita harus pahami dulu. Mobilnya, onderdilnya, baik buruknya si mobil itu, bahan bakarnya, terus cara pengoperasiannya, dan seterusnya. Harapannya, kalau si
sarana yang namanya diri ini sudah bisa kita pahami, pertama kita jadi tahu sarana ini punya bekal apa aja yang namanya potensi. Yang kedua, kita bisa jadi tahu sarana ini diadakan untuk digunakan dalam hal apa, atau yang kita sebut sebagai tugas hidup. Nah, itu selanjutnya kita akan coba mengerti ruang tempat hidup si tubuh ini. Kok mengetahui ruang hidup harus mengetahui diri dulu? Ya, kenapa? Karena untuk bisa mengetahui ruang tempat kita hidup, kita juga harus mengkoneksikan diri dan tempat hidup. Bagaimana kita bisa mengetahui tempat hidup dengan benar kalau kita tidak memahami alat untuk mengetahuinya, yaitu tubuh ini? Misal gini, bagaimana kita bisa memotret dengan benar kalau kita tidak mengenal potretnya, kalau kita tidak mengenal kameranya, maaf. Kalau kita tidak mengenal kameranya, bagaimana kita bisa menghasilkan potret yang benar? Bagaimana kita bisa menghubungi seseorang dengan HP kalau kita tidak mengenal HP-nya? HP kita maksudnya, gitu loh. Nah, nanti kalau kita sudah mengenal sarana kita yang namanya tubuh, diri ini, terus kita juga bisa mengenal ruang hidup kita, nanti mudah-mudahan kita bisa mengkoneksikan diri dengan ruang hidup kita atau yang disebut alam. Nah, kalau sudah koneksi, kan kita bisa mendapatkan data-data dari alam tersebut. Harus bagaimana dan bagaimana dan bagaimananya. Nah, disitulah kita kemudian bisa mulai melebarkan pengetahuan kita tentang alam ini. Gunanya untuk apa? Ya, alam ini kan panggungnya. Panggung kita dalam memerankan si blueprint ini. Makanya kita juga harus kenali dan pahami. Lebih lanjut, kalau kita bisa mengenali alam ini, nanti kita bisa mengenali yang lebih jauh lagi. Mungkin sampai ke tahap penciptaannya dan seterusnya. Kalau kita bisa memahami proses penciptaan, maka kita mudah-mudahan bisa memahami si yang melakukannya, si yang menciptakannya. Begitu. Nah, itulah tahapan-tahapan yang nanti harapannya kita bisa lalui bersama. Harapan paling awal adalah mengenal sarananya, yaitu tubuh. Nah, untuk mengenal itu kan harus merasakan keberadaannya dulu. Bagaimana mau mengenal orang, wong orang itu ada di mana aja kita nggak tahu. Tapi bosen nih, ya itu mah pilihan, gitu ya. Itu mah pilihan, bosen nggak bosen, mau tidak mau itu mah pilihan. Tapi itu jenjang yang ingin kita lalui. Paham tubuh, paham diri, paham lingkungan atau paham tempat hidup, nanti kemudian saling bertukar informasi, lalu kemudian bisa berperan, lalu kemudian kita memahami konsep cipta dan mencipta, lalu kita mengerti siapanya yang melakukan penciptaan. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Memang tidak mudah, tapi tidak susah, tidak sulit. Jadi, jangan bosan dan jangan berhenti cuman pada saat dibimbing oleh teman-teman anggota kelompok RA ya, melakukan kesadaran itu. Yang saya lakukan selama saya melek sambil berkegiatan apapun, saya tetap merasakan keberadaan tubuh, merasakan sistem tubuh bekerja, merasakan ruang hidup saya. Gitu loh. Jadi terus-terusan itu dirasakan sambil ngapain, termasuk sekarang sambil ngawangkong begini, itu tetap saya merasakan tubuh saya, merasakan pikiran saya, merasakan ruang hidup saya yang namanya alam. Itu tetap dirasakan, disadari keberadaannya. Nah, itulah jenjang-jenjang yang nanti kita akan coba tempuh bersama. Tentu itu semua tergantung kitanya. Mau apa enggak terus konsisten, bosen iya, jenuh iya, tapi ya itu pilihan lagi-lagi. Oke, mungkin itulah kenapa kita harus melatih yang namanya merasakan keberadaan tubuh atau menyadari keberadaan tubuh. Begitu. Nah, untuk masalah tanya jawab sekarang, saya juga akan ngomong gini.
Apa-apa yang saya sampaikan, baik itu sebagai jawaban, baik itu sebagai pendapat atau apapun, bukanlah atau tidaklah mewakili siapapun. Tidak mewakili agama, kelompok keyakinan, politik apalagi gitu ya. Atau mewakili Kang Diki. Saya tidak berani merujuk pendapat saya kepada keilmuan beliau. Ini mah hanya semata-mata apa yang sudah saya bisa ketahui saja. Jadi, kalau seandainya dirasa ada yang tidak tepat, atau ada yang bertentangan dengan pendapat agama misalkan, atau dengan pendapat kelompok tertentu, atau dengan pendapat Kang Diki misalkan, ya ini mah ya sejauh-jauh yang saya ketahui. Jadi ya sudah aja gitu, nggak apa-apa, nggak usah dipercaya-percaya amat gitu. Jadi yang saya sampaikan bukanlah keilmuan Kang Diki, bukan keilmuan agama manapun, bukan keilmuan kelompok manapun, bukan keilmuan politik, dan seterusnya. Ini mah hanya apa-apa yang saya ketahui gitu. Jadi ya disikapi biasa aja gitu ya. Tapi kalau masalah kesadaran, saya harap itu betul-betul kita mau melatihnya secara terus-menerus dan konsisten. Mudah-mudahan jenjang-jenjang tadi yang kita sebutkan bisa sampai tercapai, kita bisa memahami, mengetahui, apalagi menyaksikan siapa sih yang melakukan penciptaan tempat hidup kita dan kita secara sekaligus gitu. Ya silahkan yang mau membacakan pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Nanti apa ini mau dibacakan dulu, apa mau ada yang nanya dulu nih, Kang Pep? Mangga Bertanya mungkin. dulu aja Kang. Sok, mangga. Ya bebas, Saya mangga. pengen nanya Kang. Ya, sok. Gini, sebenarnya 1 minggu yang lalu saya habis latihan, terus belum sampai sekarang belum nemu jawabannya. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada ruh, terus ada nyawa, terus ada casingnya ya. Nah, yang mempersatukan itu teh apa sih Kang? Bersatukan ketiga itu. Maksudnya teh Saya mau nanya, emang misah-misah gitu, kumah? enggak, maksudnya di dalam diri kita, maksudnya gitu loh. Iya, Kan matakna. kan kan terpisah tapi tidak terpisah teh kan. Begini, saya pernah Gimana? bilang, hidup kita dan kehidupan gitu kan berpisah, tapi tidak terpisah. Iya, betul. Gitu kan ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan berpisah tapi tidak terpisah ya. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya adalah konsep semesta raya ini sebenarnya gitu ya. Cuman oke lah kita sederhanakan saja biar nggak terlalu serem ya. Begini, tangan dan kaki Kang siapa sih ini teh yang nanya? Arif Oh Kang. iya. Tangan dan kaki Arif berpisah nggak? Sama kepala berpisah. Kaki dan tangannya berpisah nggak? Oh, berpisah. Menempati tempat sendiri-sendiri, menempati punya fungsi sendiri kan gitu ya. Iya, iya. Betul nggak? Oke. Betul, Tapi betul. secara fungsi, maaf bukan secara fungsi, secara sistem, secara apa namanya ya, secara kinerja, mereka terpisah tidak? Tidak Tidak terpisah. ya, sebagai satu kesatuan sebuah tubuh. Tubuh. Iya. Tidak terpisah, tapi mereka berpisah. Tapi tidak terpisah. Kalau tangannya doang, kalau badan tangannya nggak ada, ya disebut badan tidak lengkap gitu kan ya. Walaupun Iya. mereka tidak menyatukan si tangan dan kaki itu. Iya, iya. Nah, di dalam tubuh kita yang namanya semua organ itu berpisah satu dan yang lainnya. Menempati fungsi sendiri-sendiri, apa namanya, tempatnya juga sendiri-sendiri, ya nggak sih? Iya. Iya, iya, betul. Dengan cara kerjanya sendiri-sendiri. Iya. Tapi mereka satu sama yang lain terhubung oleh apa? Oleh sistem. Sistem apa? Sistem tubuh secara keseluruhan. Sistemlah yang menghubungkan mereka satu dan yang lain. Misal Kang Arif ngunyah, nyam 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 nyam, ditelan masuk kepada lambung.
Nanti di lambung ada ikut kerja liver, ada ikut kerja empedu, pankreas dan yang lain-lain kan. Kemudian Iya, iya. dikirim, setelah itu dikirim ke usus. Nah, gitu terus sampai ke kita ada pembuangan. Nah, kan yang membuat urutan-urutan itu semua dan apa namanya dan kemudian tidak saling rebutan pekerjaan kurang lebih begitu ya. Iya, iya. Kan sistem yang namanya software. Mm-mm. Tapi software itu tidak akan bisa bekerja kalau nggak hidup. Iya, Nah, yang membuat dia hidup adalah listrik atau ruh iya. gitu. Jadi ruh ya bekerja sendiri di domainnya. Mm-mm. Software yang namanya nyawa ya bekerja sendiri di domainnya. Organ ya bekerja sendiri di domainnya. Tapi masing-masing saling mempengaruhi yang dikontrol oleh sistem. Mm-mm. Begitu. Nggak bisa terpisah. Kalau terpisah salah satunya ya nggak bisa disebut hidup. Misalkan nyawanya ada, fisiknya ada, ruhnya nggak ada. Ya nggak hidup. Gitu ya. Nggak bisa Iya, iya. terpisah. Berpisah iya, karena dia punya domain, punya wilayah kerja, dan punya tugas kerja masing-masing. Tapi nggak bisa terpisah. Karena ada satu kesatuan sistemik. Gitu. Yang kalau di tubuh mah namanya metabolisme gitu kan. Iya, iya. Begitu. Itu jadi terus gimana cara mendeteksinya ya teangan we metabolisme kumaha di awak gitu. Bagaimana semua itu saling Iya, iya. mempengaruhi gitu. Sok we rasakan makin detil mudah-mudahan suatu hari ketemu oh ini kayak gini gitu kan ya. Mm-mm. Kayak gitu Kang Arif. Oh, berarti yang mempersatukan si ruh, tubuh, badan maksudnya casing terus yang Iya lain-lainnya itu sistem sistem ya, Kang. softwarenya iya. Hmm. Iya, iya. Yang membuat semua Siap. itu menjadi saling apa Bekerja namanya ya, masing-masing. saling bekerja sama lah anggap aja begitu. Iya, iya. Gitu, software yang sudah dirancang dari sononya gitu. Siap, siap. Atur nuhun, Ku Kang. pabrik ya Samsung, sami-sami. Nuhun, nuhun. Sami-sami. Sok di tangan dicari lagi di badan ya. Software itu Siap, kayak apa siap. gitu. Siap, siap. Sok yang lain, kalau masih ada yang mau nanya silahkan nanti pertanyaan dijawab selanjutnya. Ya, Jadi oke. Hmm. cara kehidupan kesemestaan ini kalau boleh saya simpulkan dan saya sederhanakan adalah berpisah tapi tidak terpisah. Gitu. Ya oke, ada yang nanya lagi? Ya, mangga silahkan barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Kalau nggak ada nanti Kalau nggak ada, kita diseling bacaan aja coba. iya. Eh Sok nanti tukang kiroat, silakan tukang kiroat. Neng emang ada. Racun. Naon racun? Racun Tumila. Sok kiroat. Tapi lupa sampai mana gitu. Ya. Yang belum dibahas. Nah, ini Sampurasun izin bertanya Kang. Anak teman saya kecelakaan di CT scan terdapat banyak retakan di tulang rusuk, tapi sehari setelahnya retakan itu sudah sembuh. Di CT scan lagi juga udah normal. Bagaimana mekanisme cara regenerasi sel tersebut supaya bisa cepat? Dokter pun heran, padahal anak tersebut tidak punya ilmu apa-apa. Dari Kang Andre. Oke, pertanyaan pertama kayak apa tadi teh? Bagaimana apa? Yaitu anaknya kecelakaan banyak tulang rusuk yang retak, tapi hanya dalam waktu sehari dicek pun udah normal kembali. Itu cara regenerasinya seperti apa? Gimana? Padahal anak itu nggak punya ilmu apa-apa. Iya, gimana ya? Juga bingung saya jawabnya ya. Tapi yang jelas begini, biasanya sih regenerasi tulang itu tidak cepat. Cepat-cepatnya ya hitungannya ya bisa minggu atau minggu lah biasanya. Nah, jadi kalau memang terjadi seperti itu,
Iya, saya tidak tahu kenapa kenapa regenerasi sel itu sangat cepat, karena biasanya regenerasi sel kan terjadi dengan terkumpulnya minimal 2 faktor atau 3 faktor besar lah ya. Kalau 2 terlalu ini. 3 faktornya apa? Pertama, tentu si nutrisi. Ya. Yang kedua, sistem tubuh orang itu sendiri. Sistemnya seperti apa gitu ya. Yang ketiga, kondisi tubuhnya saat itu. Kalau kondisi tubuhnya tidak begitu baik, metabolisme tidak begitu baik, biasanya regenerasi selnya juga tidak baik. Gitu. Tapi memang mungkin saja ada orang yang memang secara DNA dia regenerasi selnya cepat. Cuman kalau mengacu kepada pemahaman kita yang menggunakan energi, regenerasi sel itu biasanya ada waktu standar. Tapi kalau listriknya cukup, biasanya bisa lebih cepat dari waktu standar. Waktu standar regenerasi sel berapa lama? Beda-beda sih. Tapi sebenarnya dari mulai pertama luka juga sudah mulai diregenerasi sebenarnya. Cuman kan kalau orang dihitungnya sampai jadi, ya bisa 3 hari sampai 1 minggu kalau satu sel mah, tergantung sel yang mana dan di mana letaknya. Kalau darah itu kan bisa berapa puluh hari gitu, 30 hari apa berapa gitu, apa 100 hari gitu. Jadi kalau di ronsen apa CT scan tadi ya? Di CT CT scan scan. ya, terlihat pecah-pecah terus besoknya langsung hilang. Ya saya curiga alatnya bahkan. Saya malah curiga alatnya. Tapi Sama. mungkin saja itu terjadi jika 3 unsur tadi tercukupi. Badannya memang bagus gitu, metabolismenya bagus gitu ya, nutrisinya cukup, dan memang secara DNA dia punya kecenderungan regenerasi sel yang sangat baik. Itu kemungkinannya itu gitu. Terus kalau kita bertanya terus bagaimana biar saya begitu? Nah, kalau kita yang memang punya regenerasi sel standar, DNA-nya standar gitu ya berarti harus meningkatkan energinya berpuluh-puluh kali lipat gitu. Bukan hanya 1 kali lipat tapi berpuluh-puluh kali lipat dari energi yang standar kita gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kalau masalah si anak ini saya betul-betul harus ngelihat dulu kenapa, ada faktor apa dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau secara teori sih kayak gitu sih, Teneng. Ya, ya, ya. Gimana Kang Andre? Mengerti lah ya. Terus Terus apakah kita bisa men-setting software atau sistem pernapasan biasa kita agar bisa otomatis menggunakan sistem pernapasan yang bisa mengakselerasi sel atau menghasilkan tenaga lebih besar dan cepat sesuai tubuh kita? Bagaimana caranya? ya sebenarnya nafas biasa kita juga kan terbukti kan bisa membuat kita hidup. Artinya itu juga mengakselerasi sel. Kalau nggak mengakselerasi sel berarti nggak ada listrik yang dihasilkan atau mod-mod gitu ya, atau meninggal. Itu nafas biasa yang kita pakai sehari-hari itu mengakselerasi sel juga. Dan sadar nggak bahwa bahwa teknik bernafas kita tuh berubah-ubah secara otomatis. Misal ya, pada saat kita lari, nafas kita mempercepat, gitu kan. Pada saat kita slow tidur, nafas kita melambat, bahkan pakai nafas perut gitu loh. Pada saat kita misalkan makan, nafas kita bagaimana, minum nafas kita bagaimana, berenang nafas kita bagaimana, tenggelam nafas kita bagaimana gitu misalkan, marah nafasnya bagaimana. Itu semua sebenarnya teknik-teknik bernafas yang tanpa kita sadari. Kang Diki almarhum atau mendiang Kang Diki kan hanya mengajarkan kita untuk menyengajakan merubah pola nafas. Padahal tubuh kita juga sebenarnya setiap kegiatan yang membutuhkan porsi energi tertentu, nafasnya berubah. Nah, cuman kalau pertanyaannya, apakah kita bisa ngeset nafas kita untuk menghasilkan energi yang tinggi? Jawaban saya bisa. Tapi kalau level energi kita sudah sampai mana gitu. Misal saya kasih contoh. Melatih mengolah
energi dengan olah pernafasan nafas dada, diafragma, atau seperti yang dipelajari di Hikmatul Iman zaman dulu, itu kan di tataran energi 2,5% ke bawah. Tapi kalau kita kemampuannya udah tinggi, kita cukup menghasilkan energi dengan nafas biasa-biasa saja, tapi dengan sistem tubuh yang dioprek gitu. Tapi itu butuh keilmuan yang lebih tinggi lagi. Misal salah satunya adalah dengan menggetarkan secara sengaja sel kita, sel mitokondria atau molekular yang ada di sel mitokondria. Jadi sistemnya lebih cepat. Tapi bagaimana menggetarkan itu gitu. Nah, itu yang butuh pengetahuan, butuh energi yang lebih juga. Gitu loh. Ya, jawabannya bisa, tapi dengan syarat lah. Syarat energinya cukup, pengetahuannya cukup. Bagaimana, Kang? Nya sok we heula, anu ngerieuh we heula gitu. Saya gencan soalnya. Anu dasar we heula. Ya, ada dasar we heula gitu. Siap. Kumaha lanjut? Gimana? Ada yang mau bertanya langsung? Apa lanjut? Ada yang ditambahkan atau di sela pertanyaan atau mempertanyakan yang tadi mesti kepikiran gitu? Sok mangga. Atau tentang apa saja bebas. Lanjut dulu, meren, lanjut dulu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kang Ai. Ketika aku ketemu dengan orang tertentu atau nggak tahu ngulik ilmu atau tidaknya, suka ada feedback merinding yang kadang kuat, kadang lemah. Merindingnya apakah itu benturan energi positif dan negatif atau termasuk kepada kepekaan Kang Rocky? Oke. Justru yang menarik adalah kita tuh sangat terbiasa mengatakan energi negatif dan energi positif. Padahal semua energi dalamnya ya positif, negatif, dan netral. Kan begitu. Yang mengacu kita mengatakan itu energi yang negatif atau positif, justru penilaian kita terhadap efek energi tersebut. Kalau energi itu dianggap negatif, buat kita sebut energi negatif. Padahal semua energi basically-nya adalah atom yang di dalamnya ada proton, neutron, dan elektron. Nah, jadi mungkin mulai sekarang kita membiasakan jangan sebut energi positif, energi negatif, dan seterusnya. Karena energi ya positif negatif gitu. Oke, apakah merinding itu adalah bentuk benturan? Begini ya, sebenarnya secara teknis merinding adalah bentuk warning. Bentuk warning dari otak kita yang menangkap frekuensi yang asing. Gitu. Nah, apakah dalam menangkap itu harus ada benturan? Ya mungkin saja dan iya memang. Jadi di saat aura kita bersinggungan dengan aura yang lain atau gelombang elektromagnetik tubuh kita bersinggungan dengan gelombang elektromagnetik tubuh yang lain, maka kemudian otak kita secara otomatis kan membaca frekuensinya dan membaca isi frekuensinya atau ini dikenali atau tidak dikenali dan seterusnya. Apabila dia menemukan, otak kita menemukan frekuensi-frekuensi yang asing, maka kemudian otak kita memberi warning kepada kita untuk berhati-hati. Nah, inilah kerja ego. Ini kerjaan ego. Jadi ego kita mewarning diri kita untuk hati-hati, dianggap menemukan ancaman. Nah, ancamannya bentuknya apa untuk membuat kita terhadap ancaman itu, warningnya gitu, bentuknya apa? Salah satunya adalah merinding. Cik orang Sunda mah muring kabujur gitu. Gitu. Tapi kemudian si ini kan kemudian disikapi kita proporsional yang Parno. Suaranya putus-putus, Kang, punten. Jadi iya sambung lagi we atuh yuk ah. Atau saya Aina. Kang ada. Ya. Nah, jadi merinding itu adalah warning. Proses merinding itu begitu. Jadi pada saat otak kita mensensor atau bersinggungan atau menangkap frekuensi dari yang lain, yang kemudian setelah di-scan oleh otak kita dan itu dianggap sebuah frekuensi yang asing, maka kemudian otak kita atau ego kita terpicu tuh karena dianggap ada ancaman, maka ego kita terpicu. Ego kita sebagai sesuatu yang digunakan sebagai alat pertahanan diri paling awal memberikan warning kepada sistem yang lain untuk waspada. Kemudian akal bekerja dan yang lain-lain. Gitu.
Kemudian kita baru bersikap untuk mengikuti arahan ego tersebut untuk mempertahankan hidup. Gitu. Nah, jadi merinding itu begitu. Makanya kalau nanti merinding, coba cek lagi, perhatikan. Benarkah ini merinding karena menangkap frekuensi atau merinding karena ngehayal? Karena kan gini, kadang-kadang apalagi kalau kita melewati tempat yang di situ dari kata orang itu ada ini gitu ya. Belum kita ngelewat situ udah merinding duluan gitu loh. Nah, itu kamuflase, itu tipuan. Jadi kita sendiri yang menghadirkan seolah-olah ada ancaman. Ego tetap terpicu karena otak kita tetap menganggap ada ancaman. Gitu ya. Nah, itu kalau ada merinding coba dideteksi benar-benar gitu dari mana. Kalau ketemu misalkan ternyata ada orang yang punya khodam misalkan ya, atau ilmu yang basicnya ya jin lah gitu ya. Ya udah nggak usah iseng juga sih, nggak usah iseng, ya udah saya gangguin, nggak usah kayak saya waktu muda dulu, nggak usah gitu. Jadi biarkan saja lakum dinukum waliyadin lah itu mah gitu kan. Jadi prosesnya seperti itu. Merinding bisa karena dua hal yang saya bilang tadi. Bisa karena benar-benar kita memang mendapat otak kita mendapatkan frekuensi yang asing dan ditangkap sebagai, atau memang kita mendapatkan informasi ancaman itu dari pikiran kita sendiri gitu. Nah, itu silahkan dicek lagi nanti bagi yang merasakan merinding gitu. Terus ada Ada teh nengnya pertanyaan. kabur. Ada. Sing rada tarik atuh ai ngagosip tarik, ai maca teu tarik. Kurang itu nah Kang kalau baca Eh, tunggu. gitu. Ini So pertanyaan kumaha? dari yang lain itu ya, nggak tahu. Yang itu tadi udah selesai gitu? Yang Kang siapa tadi? Yang Merinding. mana? Oh, udah Udah nggak ada pertanyaan lagi yang merinding. nggak ada. Cuman apa sih pertanyaannya tadi ya? Pertanyaannya, aku kalau ketemu dengan orang tertentu, nggak tahu ngulik ilmu atau tidaknya, suka ada feedback merinding, katanya gitu. Terus? Kadang lemah, kadang kuat, merindingnya. Apakah itu benturan energi positif dan negatif? Atau termasuk Oh kepada gitu. perasaan? Ya gitu penjelasannya kayak tadi cukup berarti ya. Nih. Sok yang lain atau yang lain. Halo Kang, Assalamualaikum. Ya Kang Doni dulu, Teneng mundur, Kang Doni masuk. Siap. Awas ulah apa yang geleng-geleng. ya Kang, kalau jin itu kan biasanya bisa nakut-nakuti ya. Nah, yang saya tanya Iya itu kenapa jin itu bisa bisa apa itu eh nyakiti fisik seseorang gitu? Apa sebabnya itu gitu Kang? Itu aja. Oke, saya runut ya. Kan jin itu bisa nakut-nakuti. Iya kan? Iya, Kan Kang Doni kayak bilang jin kuntilanak itu bisa genderuwo kan. menakut-nakuti. Ya, Kak? Tapi kenapa jin bisa menyakiti tubuh Ya. gitu pertanyaannya ya? Iya, kadang ada teman saya kan itu apa temannya saya itu dia cerita Iya, katanya kalau teman saya dia berarti tinggal temannya. di kos-kosan. Iya. Ya disakiti. Oke, Nah, terus pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya kenapa jin oh bisa iya, menyakiti tubuh orang gitu? soalnya lagi sholat ditendang nah, kayak gitu. Oh, itu mah jin iprit itu sekelas teneng itu mah. Ya, itu aja. Oke, saya bahas. Oke, dibahas. Oke. Dibahas ya, Oke. Kang Doni. Oke. Oke. Oke, siap. Jadi memang pertanyaan Kang Doni cukup menarik. Kan infonya, kan jin bisa menakut-nakuti. Pertanyaannya, kenapa jin bisa menyakiti tubuh? Nah, itu seperti gini. Kan saya tinggal di Indonesia. Nah, siapa presiden Amerika gitu pertanyaannya. Tapi oke, kita bahas. Gini ya. Kenapa jin bisa berinteraksi dengan tubuh kita? Padahal jin itu kan energi. Sedangkan tubuh kita itu materi. Pertama, jin tidak 100% energi. Jin punya materi juga. Walaupun tidak sebanyak tubuh manusia materinya gitu. Berapa persennya? Jujur saya belum meneliti di
laboratorium, tubuh jin itu berapa persen materinya gitu. Nah, karena sifat jin itu energi, maka dia bisa berkolaborasi dengan energi lain dalam bentuk menyatu gitu. Kalau menyatu itu artinya betul-betul menjadi satu. Dan seluruh potensi dan kekuatan dari jin tersebut betul-betul menjadi satu. Gitu ya. Kebayang ya, misalkan air 1 gelas ditambah air 1 gelas jadi 2 gelas. Seluruh potensi yang ada di kedua air ini betul-betul menyatu. Nah, pada saat jin ini menyatu dengan kekuatan yang cukup, jumlah yang cukup, maka dia sangat cukup untuk kemudian menyentuh tubuh kita yang berbentuk materi. Misalnya nendang, tapi saya jamin bukan nendang si jin itu. Jadi kita merasa seperti ditendang. Padahal jin itu yang mungkin hanya berbentuk bulatan energi saja yang menabrak. Gitu. Dan yang ditabrak juga belum tentu sampai fisiknya. Tapi ada juga yang sampai fisiknya yang sampai biru itu ada gitu. Tapi kalau pemahaman kayak ditendang dan segala macam itu mah ininya kita gitu, persepsinya kita karena rasanya kayak ditendang. Atau biasanya kalau di posisi itu orang itu nendang gitu. Jadi maksud saya gini, jangan bayangkan juga jin itu berwujud seperti manusia yang nendang dengan kaki, yang ini gitu. Tapi rasanya seperti nendang gitu. Dan itu jadi sangat mungkin karena jin dia energi totalnya apa bukan totalnya apa, hampir semuanya energi maka dia bisa menyatu, bisa memadat gitu kan. Persis seperti aura sajalah. Aura juga kalau dipadatkan sedemikian rupa itu bisa kan rasa ke materi ke tubuh kita gitu. Nah, jin walaupun lebih ya mungkin berbeda sedikit lah dengan aura gitu ya, tapi tetap dia itu bisa memadat, bisa menyatu, berkumpul. Berkumpulnya bukan berkumpul kayak orang. Kalau materi kan berkumpul dia tidak melebur ya. Kalau energi mah melebur. Gitu. Energi mah melebur bisa, makanya dia bisa memadat, menguat sehingga bisa ini kepada tubuh, bisa menggoyang benda, bisa menjatuhkan benda gitu seterusnya. Nah gitu, jadi wajar Kang Doni kalau ada yang lagi sholat ditendang, tendang deui weh gitu si jinna gitu, jadi teu kudu sholat patendang-tendang weh gitu, jeung jin teh gitu. Sok, yang lain. Iya, iya. Oke, oke. Oke. Yang lain. Kang, dari Malah saya, sebelum ini. Ya, Son, gimana? ya Kang, yang tadi tentang Sing deket, Son, nggak kedengeran, Son. Sing deket. ya, ini udah kedengeran tuh Kang, Sedikit. sedikit, wah, padahal ini udah deket banget Kang. Gegel HP nacing. Waduh, Sok gimana? ya, kedengeran tuh Kang. Ya kadangulah di iya sok weh. Jadi tadi kan tentang menggetarkan sel ya. Kalau sekiranya pakai alat, apakah bisa Kang? Selain dari latihan tentunya ya, apakah pakai alat juga bisa? Udah gitu aja. Itu aja. Oke, jawabannya bisa. Dan itu harus menggunakan gelombang. Jadi gelombang yang dia vibrasinya masuk sampai ke inti sel dan nanti digetarkan di situ. Itu ada memang. Nanti kita bikin ya. Tapi kayaknya sulit. Sulitnya itu karena Mahal. bahan-bahannya susah gitu. Sulit dapatnya di sini. Tapi kalau jawabannya bisa dengan alat bisa. Jawabannya bisa. Jadi kayak masuk ke satu tempat, satu ruang atau gini deh, yang batu beranomali weh. Batu beranomali yang cukup tinggi kalau yang cuma 100-200 mah nggak terlalu lah, yang bisa 1000 ke atas gitu. Nah itu caranya kita apa namanya itu biarkan tubuh kita terlewati oleh gelombangnya. Tapi kalau bisa yang sampai udaranya juga tinggi, jangan cuma batunya satu titik bisa etik gitu, jangan. Nah itu bisa ada alatnya dibuat. Jadi oleh alat ini mengeluarkan gelombang, yang gelombang ini bisa harus sampai masuk ke inti sel, dan itu memang ada frekuensi tertentu. Contoh gini, ada frekuensi tertentu yang kalau kita dengarkan tubuh kita menghangat.
gitu kan, itu ada frekuensi tertentu, dan itu artinya kan produksi listrik nambah gitu. Ada yang bisa membuat kita rileks, ada kan, ada yang bisa bikin kita jadi galau. Bahkan di sebuah penjara itu ada musik yang digunakan sampai bikin orang gila apa segala macam gitu. Jadi ada gelombang itu, ada alatnya Son, tapi sekarang sih kayaknya nggak tahu di mana, nggak tahu ada nggak tunggu, tapi bisa pakai alat. Jawabannya bisa Son, sok dipikirin alatnya kayak apa, nanti saya ikutan. Oke, siap Kang, hatur nuhun. Oke, sok. Asal jangan ngutang ke pinjol, biayanya nanti lagi latihan ditagih. Siap, siap. Iya, sok ada lagi. Anu rumah sama seri. Serius sok. Kalau nggak ada lanjut baca, Teneng. Lanjut baca dulu. Bagaimana cara terapi anak space delay? Fokus Space delay ya. Ya, fokus Terus? kadang enggak. Kalau mau terapi sebelah mana dan berapa lama terapinya? Mohon pencerahannya. Anak saya usia 2 tahun. Katanya kata-katanya sedikit yang diucapkan. Oh, kira-kira kata-katanya selangit, pakai sedikit ya. Sedikit. Oke. Jadi gini, masalah keterlambatan bicara, kita betul-betul harus tahu dulu penyebabnya. Apakah ini ada kerusakan di otak gitu atau tidak? Apakah kerusakan di otak itu misalkan apakah ada autismenya gitu kan ya, atau apa gitu. Jadi cek dulu otaknya. Kalau cek otak, cara kedokteran kan ada di scan gitu ya, ada apa tuh namanya EEG apa apalah gitu ya, sok dicari. Itu pertama, dipastikan dulu apakah ada autismenya, apakah ada gelombang autismenya, apakah ada gangguan di otaknya atau tidak. Pertama. Yang kedua, kita cek dari pola asuh. Cek pola asuhnya, apa dia bertemankan komunikasi pasif seperti handphone misalkan gitu ya, komunikasinya kan pasif. Cuman ngedenger aja si anak ini, tidak dilatih untuk komunikasi. Karena bicara dengan komunikasi itu beda. Bicara adalah kemampuan meniru dari sebuah verbal. Itu bicara. Tapi kalau komunikasi itu adalah hubungan antar dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi. Itu komunikasi. Komunikasi tidak harus dengan bicara. Ada mungkin kalau yang teman-teman kita yang tunawicara kan mereka komunikasi dengan isyarat gitu kan. Atau orang yang lagi jatuh cinta komunikasinya dengan ngelel gitu misalkan gitu kan. Itu bentuk komunikasi juga ya. Kan. Jadi bicara dengan komunikasi itu berbeda gitu. Nah, kita cek, setelah kita cek otaknya, aman otaknya mah misalkan. Kita cek nih pola asuh. Apakah pola asuh ini menjadi ekosistem yang baik untuk membuat anak terangsang untuk berkomunikasi dengan bicara atau berkomunikasi dengan kadang-kadang simbol atau berkomunikasi dengan isyarat. Kadang-kadang kan gitu. Iya. Kan kalau manggil anak teh tidak misalkan ditoel-toel misalkan si anak gitu kan atau apa gitu. Juga kan tapi biasanya yang dari kasus banyak pasien saya itu adalah core gadget yang berlebihan. Gitu, udah mah gadget, nonton film yang gak ada suaranya. Jadi gitu, bahasana isyarat hungkul gitu. Terus ternyata gadget itu atau komunikasi yang pasif ini memicu anak untuk jadi tidak tertarik bertukar informasi dengan orang lain. Itulah yang memicu dia seolah-olah dia tidak peduli dengan lingkungannya. Karena dia tidak tertarik untuk bertukar informasi dengan yang lain. Gitu loh, karena ketertarikannya betul-betul habis oleh si gadget itu gitu. Ingat ya, sesuatu yang asik dan tidak asik itu kita ajarkan karena itu penilaian.
Jadi kalau main gadgetnya terus-menerus, maka dia menemukan keasikannya di situ. Akhirnya dia tidak yang menganggap yang lain itu jadi nggak asik. Yang lain jadi nggak perlu ditanggapi, nggak perlu dipeduliin, nggak perlu diperhatiin. Akhirnya sangat pasif anaknya. Di pola asuh itu sangat utama. Ya baru setelah kita cek otaknya, kita cek pola asuhnya. Pola asuh itu di situ termasuk lingkungan, kakak di rumah, kakak adik, pokoknya orang rumah. Apakah orang di dalam itu ada pembicaraan yang aktif atau pada balem tenonnya. Balem itu bibir dan bibir ngebatem gitu, jadi main HP aja gitu. Itu juga sangat berpengaruh kepada anak gitu. Terus baru nanti setelah itu dicek, cek lagi masalah nutrisi kali ya, ada yang nutrisinya kekurangan atau bagaimana. Setelah itu cek masalah cedera. Maksudnya bagaimana? Ya kali ada hal-hal yang kurang memberat di alat-alat apa namanya? Alat-alat caranya gitu ya, itu mah dicek. Dan kemudian apalagi yang dicek kondisi kejiwaannya, misalkan ada trauma, ngomong-ngomong seutik gandeng sih mau ngomong wae budak teh, kan gitunya, ngomong seutik dicarek, gandeng seutik dicarek, berisik sedikit dimarahin, akhirnya anak ini malas ngomong, gitu. Kan cek semuanya dengan baik. Nah kalau mau terapi gimana? Ya silakan kamu apa namanya, udah ketemu persoalannya, silahkan tinggal ditentukan terapinya. Kalau misalkan masalahnya adalah di otaknya, ya yang diterapi tentu otaknya. Otak sebelah mana? Cari di Google ya, otak bagian yang mengontrol bicara, apa bagian depan, apa bagian tengah, apa bagian belakang. Sok dicari Google pasti ada. Nah, kalau memang dikira itu adalah hasil dari asuhan, termasuk gadget apa segala macam, ya sok dilakukan perubahan, tantrum pasti ada, wayahna we itu mah gitu kan. Kalau dikira itu ada masalah nutrisi, ya sok nutrisinya diperbaiki gitu. Jadi terapi itu ya macam-macam ya. Terapi itu kan ada terapi energi, terapi sosial, terapi macam-macam sekali. Nah, biasanya masalah itu tidak berdiri sendiri, bukan masalah, maaf, persoalan itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang maaf nih, ada pasien saya yang begini, anaknya nih terlambat bicara, udah 6 tahun belum bisa bicara, bukan belum bisa bicara, belum mau bicara sepatah kata pun 6 tahun. Terus didatanginlah saya, terus disuruh terapi, tapi dia memasrahkan semuanya kepada saya. Setelah diterapi beres, pola asuhnya tidak rubah, terus pola komunikasi dengan anak tidak berubah, gadgetnya masih jalan. Nah jangan begitu juga. Begitu, karena cara bicara orang tua dengan anak, cara bicara lingkungan dengan anak, terus komunikasi yang dijalin di dalam keluarga, itu juga semua terapi. Itu juga bagian dari terapi. Begitu. Jadi mari kita juga perluas paham kita tentang terapi. Terapi energi itu hanya salah satu faktor. Dia tidak bisa menyelesaikan everything. No. Gitu ya. Contohnya patah hati nggak bisa di terapi energi. Kita mah kudu dicari gantinya. Gitu. Kang Doni itu banyak kutu, nggak bisa terapi energi, harus mandi. Gitu. Jadi jangan Kang Doninya, bener. Jadi ya gitu, memang kita harus belajar betul-betul menyeluruh, menyikapi banyak hal gitu. Jadi tapi kalau masalah terapi energi, bisa terapi di bagian kepalanya, tulang punggungnya juga oke, bagian modulo oblongata juga oke gitu. Tergantung kasus nanti. Tapi kalau otaknya nggak ada masalah, ya berarti jatuhnya titik beratnya kepada terapi pola asuh, terapi wicara, mungkin terapi wicara atau diajak ngobrol yang sering atau bagaimana gitu. Ya gitu, paling Teneng. Ya, mangga. Atau yang lain mungkin yang mau menambahkan, nah, menambahkan atau apa silahkan sambil Kang Pepi nyari-nyari pertanyaan. Saya kan nanya lagi nih. Sok. Kalau jin Bapak itu saya kan namanya siapa gitu? enggak. Enggak, ya terus gimana? Masalah jin lagi nih. Kalau jin itu kan Ya gimana?
asalnya dari asap atau off ya kakak ya. Terus Itu kata siapa? Jin dari asap. ya kayak off lah kalau bentuk asap gitu. Oh Untuk gitu. Ya sok terus. nah terus siluman itu dari apa Kang? Itu aja Kang. Kan terus Oh gitu. apalagi siluman dan jin itu apa beda dimensi gitu. Itu aja. Terbuat dari apa Oke. siluman itu? Iya. Iya. Ya kalau Kang Doni ini siluman buaya darat nih. Ya soalnya tukang jual jamu nih. Jadi gini, apakah jin berasal dari orb? Bukan ya. Ini cukup berbeda antara orb dengan jin. Itu cukup berbeda ya, karena orb itu hanya satu sebutan dari energi yang terformulasi. Apakah itu asalnya jin atau bukan? Itu mungkin aja berbeda karena ada orb juga yang berasal dari energi orang yang dilepas dengan sengaja dan kemudian diberi muatan. Itu ada. Jadi tidak semua orb itu menandakan itu adalah jin, tidak semua, walaupun salah satu proses penampakan jin maksudnya ya, itu juga ada yang diawali dari orb, tapi tidak semua orb adalah jin. Mungkin yang dimaksudkan oleh Kang Doni seperti asap, mungkin itu ektoplasma namanya. Ektoplasma adalah fase kedua dari proses penampakan jin. Memang dia berbentuk seperti asap. Oke, tapi kalau pertanyaannya apakah naon tadi teh siluman naon? Pep, poho deui kan ah. Siluman ya siluman. Ya. Apa dimensinya Siluman lain itu Oke. Siluman itu jin-jin keneh, masih jin. Jadi dimensinya sama. Cuma begini, kenapa disebut siluman? Karena jin dalam menampakkan diri kepada manusia, terutama dalam konteks menakut-nakuti gitu ya. Dalam kepentingan menakut-nakuti, jin itu punya banyak bentuk gitu. Ada yang berbentuk seperti manusia, misalkan punten ya kepada jin jangan ini ya. Saya cuman ngejawab pertanyaan Kang Doni ini mah. Misalkan wujudnya kayak Mbak Kunti itu kan berwujud mengambil wujud manusia. Pocong itu kan mengambil wujud manusia. Atau genderuwo atau tuyul apa gitu. Itu ngambil wujud manusia. Tapi ada yang mengambil wujud binatang seperti monyet, ular, kelelawar, mungkin serigala, harimau. Nah, jin-jin yang dalam kepentingan penampakan diri kepada manusia dalam rangka menakut-nakuti atau mengambil wujud, tapi yang memilih bentuk-bentuk binatang, itulah yang disebut siluman. Yang disebut siluman itu bukan jinnya, tapi wujud penampakannya. Makanya ada siluman buaya putih, siluman harimau, siluman ular gitu kan ya. Tapi kan nggak ada siluman pocong, itu nggak ada. Yang ada ya siluman ular, siluman buaya. Jadi siluman bermakna perwujudan jin yang mengambil wujud binatang-binatang. Dimensinya sama nggak dengan jin? Sama, dimensinya itu aja. Kayak Kang Doni orang Manado, Kang Pepi orang Sunda. Wujudnya rada beda, dimensinya sama aja. Gitu, Kang Doni. Kang. Yuk, Ada Kang lagi Pepi. ini kan. Tapi Ada bela dulu lagi orang lain. apa sok? Iya. Sok apa? Nggak apa-apa sekarang. Nggak apa-apa lah. Kalau nanya dua lagi bayar. Ini setiap manusia itu kan ini apa ya sulit juga. Kata orang kan mempunyai jin korim. Itu apa benar manusia itu mempunyai jin korim atau kodam gitu? Iya, oke. Udah Itu gitu aja. Ya itu aja. Simpel aja. Sumpah gitu doang. Ya itu aja. Banyak Oke. lagi cuma nanti ya minggu depan aja. Iya, oke. Apakah Iya. manusia mempunyai? Kata mempunyai itu tidak tepat. Jadi bahwa jin korin itu ada, iya. Ada satu ras jin yang namanya karin atau korin gitu. Itu memang iya ada gitu. Apakah di hodam tergantung pemahaman hodamnya apa gitu. Tapi yang jelas jin korin itu memang tapi saya belum pernah mewawancarai jin korin ya. Ini bersumber dari informasi yang saya dapat dari Kang Diki.
Jadi jin korin itu memang bertugas untuk katanya ya. Saya pakai kata-katanya karena saya belum pernah langsung wawancara. Katanya bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang diri kita. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk dipakai untuk melakukan penipuan-penipuan. Misal kalau saya atau Kang Doni jadi orang tenar, orang yang berpengaruh kayak misalkan Bu ya, maka yang diperoleh oleh kumpulkanlah lebih. Saat Bung Karno sudah wafat, nongol lagi tuh perwujudan seperti Bung Karno dan akhirnya tahu segala macam tentang Bung Karno. Ngaku-ngaku, saya Bung Karno karena gini. Semua data tahu, akhirnya orang percaya. Oh iya, karena semua data tahu dia, gitu kan. Anaknya, apanya tahu semua. Jadi orang-orang teh pada percaya, pada ketipu, padahal itu hasil kerja jin korin pada saat hidupnya Bung Karno, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu fungsinya tuh. Makanya nanti siapapun teman-teman di sini kalau ada orang yang kesurupan atau jin yang mengaku si A, si B, datanya lengkap tentang si A, si B semasa hidup, jangan aneh. Karena memang ada satu ras jin yang namanya Karin yang berfungsi mengumpulkan data yang dipakai biasanya untuk hal-hal begitu. Begitu. Jadi jangan dipercaya bahwa itu orang itu beneran gitu. Begitu. Sok yang lain, mangga. Saya kan. Ya mangga. Iya kayak kan. Mana? Oh iya, kalau orang Bunian atau bangsa Onom itu gimana Kang untuk apa penjelasannya Kang? Kayak Oke. di Bali itu ada namanya Wong Samar, orang Samar. Kalau orang Bali Ya, nyebutnya Wong Samar. Wong Samar ya. Iya, katanya Oke. hidupnya di dua alam. Dia bisa ke alam sana, dia juga bisa ke alam manusia juga. Katanya Iya, gitu. iya. Iya, katanya gitu. Kalau di Ya, daerah makasih Kang. Tasik, ayo mangga. Sami-sami. Kalau di daerah Tasik atau Ciamis itu ada daerah namanya Rawa Onom. Itu nggak Tasik kan Ciamis tuh. Sok cari sendiri weh. Nah, Rawa Onom itu katanya, ini katanya ya, karena saya juga belum pernah ke sana. Katanya, nah kalau katanya kan berarti perlu pengujian lagi nih. Katanya di sana apa ya, kayak ada ritual-ritual gitu deh untuk entah itu pesugihan, entah itu apa gitu ya. Nah, ritual-ritual itu yang kemudian ritual seks gitu ya, antara jin dan manusia gitu. Yang kemudian katanya melahirkanlah makhluk hibrid gitu ya. Makhluk hibrida perkawinan antara jin dan manusia. Tapi kan gimana caranya itu sperma jin dan telur manusia misalkan? Mungkin tidak dengan cara itu. Mungkin loh ya. Saya baru mungkin karena saya belum pernah melakukan penelitian. Tapi faktanya ada yang namanya rawa onom itu, dan onom itu adalah sebutan untuk hasil kawin silang atau makhluk hibrid dari jin dan manusia gitu. Dan katanya karena DNA mereka atau tubuh mereka terbuat dari dua unsur yang berbeda, katanya memang begitu. Bisa punya chip untuk masuk aktif di dimensi sana, bisa punya chip juga untuk aktif di dimensi sini. Ini saya dapat keterangan langsung dari teman saya sendiri yang dia sudah membuktikan ke satu daerah yang namanya Rawa Onom, dan dia mengaku di sana si onom-onom ini pilih hidup layaknya manusia biasa. Kalau di dimensi kita ada yang jadi tukang ojek dan yang lain-lain gitu. Kata teman saya yang tidak saya sebutkan namanya, katanya kalau diperhatikan dengan sangat seksama gitu, ada perbedaan tipis antara manusia asli dan onom. Adanya di mana? Di telinganya katanya sih ya. Jadi di telinganya tuh kayak ada perbedaannya, kayak ada titik cahaya atau apa gitu di telinga si onom ini. Nah itu berprofesi jadi tukang ojek. Kebetulan teman saya pada saat ke tempat itu pun dibonceng oleh tukang ojek yang hibrid ini. Menurut pengakuan dia ya, teman saya ini. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi iya apa enggaknya, jujur saya belum pernah menemui langsung. Tapi sangat mungkin. Kok bisa sih sel telur manusia dipengaruhi oleh jin, sedangkan kan bahannya jelas berbeda.
Sedangkan proses pembuahan kan harus ketemu sel sperma dengan sel telur dan seterusnya. Itu kan pengetahuan kita yang paling dasar tentang reproduksi. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya sel telur dan sel sperma itu kan dasarnya tetap atom, dasarnya tetap energi gitu kan. Nah, mungkin saja ada format-format energi tertentu yang bisa mengakselerasi atau mengaktifkan nyawa dan ruh di sebuah sel telur. Mungkin saja gitu. Tapi karena mungkin ya belum tentu benar, harus diteliti lagi. Begitu pengetahuan saya tentang onom sedikit, begitu. Oke Kang, makasih Kang. Sok mangga ke sana tuh ke rawa onom teliti sendiri sok. Kang Kayo. Oke, Yuk, lanjut. Silakan tadi Kang Ilman ya yang mau. Sok Kang Ilman, mana Kang Ilman nih? Ketabrak. Oh ya nggak apa-apa. Jelas ya suara saya. Takutnya Ya lumayan. lumayan ya. Jadi Kang masih seputar bangsa Num gitu ya. Apakah bangsa Num itu sama kayak siluman tadi itu? Saya mau nanya itu tadi sih. Apakah yang disebut Udah, itu aja ya. bisa disebut bangsa Num gitu? Itu aja, ya. Oke. Kalau Sulaiman lagi. Kalau sama atau tidak sama, saya sih berpikir berbeda ya. Saya berpikir berbeda karena yang disebut siluman itu kan penampakannya saja. Kalau dia penampakannya binatang disebut siluman. Kalau dia penampakannya orang di Karunggoni disebut pocong gitu kan. Gitu-gitu aja. Jadi siluman di sini tidak merujuk kepada berasal dari ras apa dia, tapi merujuk kepada bentuk apa yang dia tiru. Oh iya. Ya, Gitu. Ya. Hmm. Oke? Oke Kang. Thank you. Oke, sip. Nanti kalau ketemu Jin tanya lah KTP-nya. Dia dari ras mana gitu. Kang. Kemudian pernah ketemu sih Kang. Kenapa nggak ketemu? Pernah ketemu orang Bunian. Terus? Itu apa hidungnya nggak ada. Terus kakinya kebalik. Oh gitu. Ya, tumitnya ke depan. Oh, jadi nggak ke belakang kakinya gitu. Iya. Itu waktu kecil sih, masih ingat saya. Di daerah mana itu kan? Sumatera Barat. Di Sumatera Tapipatang. Barat. Tapi itu orang bener ya? Orang beneran. Itu saya maghrib ya pulang dari ladang kakek saya kan di balik bukit gitu. Di puncak bukit gitu kan. Jadi saya pulang lagi angkat kayu, ada orang duduk tepi jalan, terus nyapa gitu. Ya saya balas nyapa, cuman tak perhatiin kok kakinya kebalik, hidungnya tuh nggak ada gitu, lurus aja gitu. Cuman dia mau ngajak gitu, saya tetap jalan aja udah, nyapa balas sapaannya jalan aja terus gitu. Pas tak cerita sama kakek bilang untung kamu nggak ngikut, orang Bunian itu ya. Baru sadar gitu ya. Iya, nggak ngeh waktu ketemu itu nggak ngeh. Cuman bentuk fisiknya, jadi saya ceritain itu ada orang aneh, itunya nggak ada. Saya pikir kan orang Sumbing juga nggak ada itunya kan. Iya. Cuman kakinya kebalik gitu. Cacat dah. Kamu nggak ikut. Kenapa kayak itu orang Bunian, nanti kamu bisa hilang. Oh iya. Ya, terima kasih informasinya. Iya. Soalnya saya belum pernah ketemu karena harus jauh ya ke sana. Ya mungkin kenapa dia bisa berfisik seperti itu ya mungkin memang kegunaannya ada kali ya. Yang jelas sendal kita nggak laku kalau dijual di sana, berarti dijual di tukang orang Bunian nggak laku karena kebalik. Ya begitu ya, thank you banget nih infonya tentang orang Bunian. Saya sendiri belum ngecek. Oke, lanjut.
Silakan izin barangkali tanya yang Kang. lain. Ya Kang, izin tanya. Mangga. Tapi seputar olah napas kan, boleh kan? Boleh. Kalau Jadi kan, pinjol nanti ada Teneng yang ngejawab. siap. Sok Jadi mangga. kan biasanya kalau olah napas kita merasakan atau memunculkan hawa panas ya kan. Tapi Iya. terkadang itu hawa dingin yang muncul itu karena apa ya Kang? Pertama itu Hawa dinginnya, oke, saya tanya dulu. Hawa dinginnya munculnya di ulu hati, dada, atau di telapak tangan atau telapak kaki? biasanya telapak tangan Kang. Yang Oke, saya rasakan. siap. Lanjut. Tapi badan mah tetap anget ya. Iya, hangat kan. Pas disalurkan di telapak tangan dingin gitu kerasanya. Iya. Iya, terus lanjut. Terus yang keduanya itu kan ada katanya kan harus memutarkan hawa panasnya itu ada yang berlawanan arah jarum jam, ada yang searah jarum jam. Ya. Itu manfaatnya tersendiri itu ke tubuh itu seperti apa ya kan? Oke, sama-sama. Oke. Kenapa pada saat kita melakukan olah nafas, hawa yang disalurkan atau terjadi malah suhu dingin di telapak tangan? Apakah yang bangkit itu hawa dingin? Nah, oke, penjelasannya begini. Listrik tubuh kita itu bentuknya ya listrik gitu. Pada saat listrik ini berkumpul atau terkonsentrasi, maka terjadi tumbukan yang lebih konstan dan lebih intens di satu titik tersebut. Maka biasanya tubuh di bagian tersebut itu akan lebih terasa panas atau hangat. Itu biasanya begitu. Tapi jangan lupa, tubuh punya kemampuan juga untuk memanipulasi suhu. Seperti panas dingin itu panas tapi rasanya dingin tapi benarnya panas gitu. Pada saat kita sakit contohnya, itu adalah tujuannya adalah untuk melawan virus. Nah, tapi yang terjadi kasus seperti Akang tadi ceritakan itu hanyalah pada saat kita tidak bisa atau belum bisa menyalurkan atau memindahkan tumbukan listrik itu, konsentrasi tumbukan listrik itu ke telapak tangan, sehingga yang terjadi justru listrik yang dominan itu adanya di ulu hati, misalkan di tubuh, dan tangan tidak ada yang nyalur ke sana, akhirnya jomplang tuh antara suhu tubuh yang memang ada listrik yang lebih dan tangan yang tidak bisa tersaluri. Akhirnya terasanya seperti dingin. Nah, itu efek kita belum bisa menyalurkan dengan baik saja. Kalau yang bangkit adalah hawa dingin, itu di ulu hati dinginnya. Jadi pada saat nafas dada atau nafas diafragma, dingin sekali di ulu hati. Atau di dada atau di perut. Nah, itu yang bangkit hawa dingin. Tapi kalau di diafragma, di ulu hati, dan di perutnya tetap hangat, tapi pada saat disalurkan telapak tangannya dingin, itu karena belum nyalur saja. Saran saya, terus saja lakukan dan kurangi pengejangannya. Itu pertama. Yang kedua, kok hawa itu ada diputar-putar gitu ya. Sebenarnya pemutaran itu yang diajarkan waktu di Hikmatul Iman adalah berlawanan jarum jam, mengikuti arah putaran molekular gitu, atau arah putaran yang ada di alam semesta, yaitu berlawanan jarum jam. Itu tujuannya untuk apa? Ada dua yang saya alami. Pertama untuk membantu fokus, yang kedua memang untuk terjadi penguatan. Makin fokus kan makin kuat gitu. Efeknya ke tubuh ya itu untuk menguatkan dan memfokuskan hawa panasnya. Begitu sih, Kang. Ada yang mau nambahin? Silahkan. Kalau yang sebaliknya arah jarum jam itu gimana? Ya, itu yang sebalik arah jarum jam. Kalau yang searah tidak ada sebenarnya. Oh, gitu ya kan. Ya, ada jadi manfaat khusus buat tubuh kalau enggak, kalau yang searah jarum jam ya paling untuk memfokuskan saja. Yang bagus itu yang berlawanan jarum jam. Kenapa bagus? Karena sesuai dengan pergerakan molekular dan alam semesta gitu. Soalnya yang dirasakan saya kalau memutarkan hawa panasnya berlawanan arah jarum jam itu, kayak hawa panasnya itu semakin melebar itu ya. Tapi kalau Memang
searah jarum jam itu semakin menitik ke Jadi fokus lelaki gitu. ya, ya gitu. Jadi fokus gitu ya, jadi mengecil gitu titiknya. Jadi tajam atau malah jadi mengecil? Kayak mengerut gitu, mengecil. Kayak mengecil ya, malah parem gitunya ujung-ujungnya. Tapi yang kalau yang diajarkan oleh Kang Diki itu berlawanan jarum jam. Gitu, untuk memperkuat dan untuk memfokuskan. Gitu, tapi coba aja diteliti yang searah jarum jam kok bisa jadi mengecil itu kenapa gitu. Silahkan diteliti aja dulu ya. Terus satu lagi kan itu katanya kan ada pengaruh nggak kan ke gravitasi bumi? Kalau Ada pengaruh kalau energinya udah gede, Kang. Kalau masih kecil ya pengaruhnya juga hampir tidak ada. Tapi kalau udah besar, misalkan tenaga Akang udah 5%, 10% gitu, bisa jadi anti gravitasi itu. mana Kang? Anti Kenapa? gravitasi. Kenapa? Yang berlawanan atau yang searah jarum jam? Yang berlawanan. Gitu. Tapi itu butuh energi yang besar dulu. Halo, halo? Iya Kang, Mana masih nih? Kang. Oke. Jadi memutarkan gelombang baik. Jadi kalau mau bikin anti gravitasi itu bukan hanya hawa panas yang diputar, tapi elektromagnetiknya juga diputar dengan kecepatan tertentu dan kekuatan tertentu. Itu akan tercipta medan anti gravitasi biasanya gitu. Tapi itu teuing saya gencan soalnya saya juga belum, jadi saya nggak bisa cerita. Oke, lanjut. Ya silakan, ini ada waktu sekitar 15 menit lagi ya sampai jam 9. Ya deh, Sok, silahkan. lanjutan yang keterangan Kang Rocky tadi ini, pergerakan molekuler tubuh itu sama dengan pergerakan semesta. Itu bisa menggetarkan sel-sel juga kah? Kalau kita lakukan pemutaran energi hawa panas itu, gitu loh Kang. Oke. Jawabannya bisa kalau energinya sudah cukup. itu butuh minimal 5%. Gitu. Kalau kita deteksi diri kita bisa 5% atau masih di bawah 2,5 itu seperti apa tuh Kang? Masih harus peperekat kayak jurus-jurus HI, masih harus ngejang-ngejangin badan. Masih harus tarik, tahan, buang gitu, masih harus begitu. Kecuali ini tetap ya, semua ada kecualinya. Kecuali tingkat keterhubungan kita, tingkat koneksi kita dengan sel sangat bagus. Gitu. Kalau koneksivitas kita dengan sel kita sendiri sangat bagus, maka kita bisa men-tune in frekuensinya. Itu bisa, dan itu anak-anak ras sudah saya ajarkan itu dulu-dulu tuh. Tapi nggak tahu masih pada inget nggak tuh nggak. Begitu. Jadi latih dulu aja tuh koneksi dengan selnya dengan sampai sangat baik gitu. Gitu ya. Terus? Rambut di kepala, di kulit ini termasuk organ atau apa nih Kang? Organ, rambut kan organ. Oh, rambut organ itu kan artinya kumpulan dari berbagai macam sel gitu ya. Iya. Kumpulan dari berbagai banyak sel yang membentuk satu bidang kerja itu kan yang namanya organ. Siap. Ya, sudah segitu aja. Gitu aja. Aduh, ya. Mani bager. Sekali lagi nanti bertanya Kang Doni saya catat. Suruh bayar Kang Doni nanti suruh tanya terus. Ya. Oke, gitu aja Ibu Dewan. Jadi saran saya sok perbaiki koneksi kita terhadap sel sehingga kita betul-betul bisa mempengaruhi pergerakan dia gitu. Dan itu bisa, sangat bisa
Jadi nanti latihan lebih efektif. Makanya saya sering ngomong ke anak-anak, jangan cuma diniatin atuh disetting gitu kan. Kalau Kang Dike mah dulu ngajarinnya sok atuh diniatin. Diniatin we gitu kan ya. Kalau bagi saya karena saya orangnya sangat awam, jadi tidak cukup diniatin mah gitu. Tapi harus setting. Nah, setting itu adalah bentuk komunikasi kita terhadap sel-sel kita itu. Jadi nanti berbeda hasil latihannya gitu. Antara yang disetting dan yang tidak disetting tubuhnya. Begitulah. Yang saya sudah berlatih itu saya rasakan dalam kondisi posisi berdiri saya nafas diafragma gitu kan. Terus kenapa kaki saya gemeteran? Saya pikir gitu kan. Apakah ini sel-sel tubuh saya bergetar gitu kan? Terus? Diafragmanya belum benar. Iya padahal malah lemes. Begitu ya? Itu diajarin sama Teneng kayaknya tuh, jadi kayak gitu efeknya tuh. Enggak, saya mencoba sendiri, saya Oh, lakukan coba sendiri. sendiri. Maksudnya diam, jangan bergerak gitu kan, posisi berdiri gitu loh, jangan anggota tubuh nih jangan sampai ada yang bergerak gitu kan. Yang ada kaki betis itu gemeteran gitu loh. Iya, iya. Apa? Kaki yang nggak kuat menopang tubuh atau Kayaknya sih penyaluran. itu. Ya sudah, kalau sampai situ ya sudah, nggak apa-apa Iya. berarti diet ketat gitu kan Kang. Karena gini ya, kalau getaran yang dihasilkan oleh perambatan energi itu sangat halus. Sangat halus gitu. Getaran yang dihasilkan oleh perambatan energi dari dari sel ke sel gitulah. Itu sangat halus. Jadi nggak bahkan kalau nerapi kan kadang-kadang tangan kita bergetar gitu ya. Itu kan masih efek dari otot. Dari otot yang kita kontraksikan, yang kita kejangkan. Itu menimbulkan getaran. Kenapa menimbulkan getaran? Karena di situ ada peningkatan stimulan, peningkatan stimulus energi. Itu menghasilkan getaran. Tapi kalau getaran yang dihasilkan oleh energi itu kan getarannya frekuensinya tinggi. Itu makin nggak kerasa, makin nggak kayak bergetar gitu. Halus banget. Makanya Kang Diki kalau nerapi, kebetulan saya pernah diterapi Kang Diki, itu nggak kayak dioyak-oyak gitu badannya. Sedikit banget krek krek gitu doang gitu. Nah gitu. Jadi mungkin yang dirasakan oleh Ibu Dewan itu salah satunya selain energinya merambat juga ototnya capek gitu. Jadi yang deg-deg gitu ya, gemeter. Kayaknya ototnya capek. Iya karena capek. Tapi ya pasti ada energi juga yang mengalir di situ, cuman otot juga ikut gitu. Jadi getaran misalkannya orang tarik, tahan, buang, salur tangan, pasti kejangkan bergetar. Itu bukan karena efek penyaluran energi, itu efek dari kontraksinya otot. Begitu. Makanya sebenarnya pelatihan penyaluran energi hawa itu makin ke sana itu makin nggak ada pengejangan gitu. Dulu Kang Diki sampai melatih setengah pengejangan, seperempat pengejangan, nanti nggak perlu pengejangan penyaluran itu, jadi halus-halus aja. Gitu. Iya Kang, saya mau nanya Kan lagi. bablas kan, energinya bablas keluar dari jari. Nanti dikresekin aja tangannya, jadi nanti ditelan lagi. Ya udah deh, nanti bercandanya kita kan selalu bercanda nih kan, nggak Iya, kayak yang terus? lain kan, bertanya aja segen, gimana mau bercanda gitu kan Kang? Iya, kita mah kebanyakan bercanda, nanya enggak gitu ya. Oke, yang lain lanjut. Lanjut. Ya Kang, saya nih Kang, lagi Kang satu. Iya, gimana? Gini Kang, masalah pengejangan tadi kan. Memang saya kan belum ada daftar ulang lagi untuk Lantera kan waktu itu. Saya masih dan kemudian saya masih latihannya masih metode yang lama. Cuman lama kelamaan pada tahun 2000 itu yang saya rasakan ini Kang. Ini saya sharing dulu sebentar. Saya kan latihan sering diajarkan waktu itu
kejangkan gitu kan, kejangkan tangannya ketika penyaluran gitu kan. Terus pikiran kita harusnya panas, hawa panas itu di telapak tangan gitu kan, sambil dikejangkan. Tapi lama kelamaan kalau saya kejangkan, saya konsentrasi saya pecah gitu kan. Kemudian yang panas itu terasa malah lengan saya yang panas, bukan telapak tangan gitu. Tapi ketika saya relax itu, ketika saya relax dengan bermain pikiran aja gitu, di pikiran saya panas itu udah di telapak tangan aja gitu. Dan ternyata cuman fokusnya memang di telapak tangan doang gitu. Bahkan kalau kadang saya udah perut berapa kali gitu, di telapak tangan udah panas gitu saat nerapi orang gitu. Nah, saya pikir itu apakah saya salah dalam teknik latihannya atau gimana. Tadi sempat Akang bilang makin kesini nggak ada pengejangan gitu. Berarti apakah yang saya lakukan udah benar atau malah saya makin mundur nih gitu kan? Yang saya takutin. Ya udah benar. Udah benar ya. Berarti kita udah terbiasa. Jadi mungkin sel-sel kita udah terbiasa. Udah tahu udah kerjanya harus gimana. Jadi udah tinggal ditempel aja, nanti tiba-tiba panasnya udah di situ gitu. Ketika kita udah pikiran seperti itu ya, konsentrasi. Malah kalau dikejangin saya malah ribet, saya mau pemikirin jalurnya lagi apanya kan. Kalau saya sekarang misalnya mau nerapi ya udah, telapak tangan panas ya telapak tangan aja yang panas gitu. Udah nggak perlu terlalu kejang juga, nggak perlu gitu. Cuman Kang, ada di suatu saat dulu saya pernah ketika saya menggunakan tarik tahan buang, nafas dada untuk terapi orang, yang muncul hawa dingin gitu. Nah, kemudian waktu itu saya masih dekatnya sama Kang Yana ya, kalau di Duri ya waktu itu. Kang Yana sarankan coba tarik tahannya nggak usah tarik langsung buang, gitu. Tarik langsung buang. Nah, malah tarik langsung buang yang panas gitu. Kalau saya tarik tahan buang dingin. Nah, itu yang herannya. Beberapa waktu dulu waktu saya SMP itu memang sempat latihan khusus dulu sama beliau, dibimbing beliau. Nah, cuman itu aja sih Kang, kalau memang udah benar ya udah, berarti saya sekarang saya lanjutin aja gitu ya. Udah benar, lanjutin aja, lanjut. Siap ya nih Kang, hampir jam 9. Sok dibaca dulu pertanyaannya, atau habisin dulu pertanyaannya, habisin. Kalau dibaca sih masih banyak sih kan. Kalau ya udah baca aja, cepetan. Siap. Dari Kang Febri, kalau kita melakukan sesuatu kemudian merasakan plong, apakah itu akibat melaksanakan tugas hidup, melakukan yang aku sukai, atau menurut menurut nafsu juga plong? Terus apa bedanya? Enggak, itu bukan menurut tugas hidup. Tugas hidup itu ukurannya bukan plong atau tidak plong. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Dari Kang Paus Juwadi, Sampurasun, Kang Rocky, kumaha sehat? Apakah iblis dengan ego itu sama? Terus, itu aja? Itu aja. Iblis dan ego itu berbeda. Itu adalah instalan software yang ada di sel untuk mempertahankan hidup, sedangkan iblis adalah makhluk hidup gitu, yang bukan berada di tubuh manusia. Lanjut. Oke, terus apakah sekarang masih eksis, dan kalau eksis di mana? Iblis teh gitu. Setahu saya masih eksis, tapi di mananya saya nggak tahu. Saya belum tanya kontraknya terakhir di mana dia. Lanjut. Oke. Semesta ini kan dari Kang Febri, semesta ini kan pakai sistem sebab akibat, jadi pakai logika dong ya. Jadi pakai logika. Apa hubungannya logika sama sebab akibat? Nggak ada. Logika adalah sesuatu yang dibangun, ya. Logika adalah sesuatu yang diajarkan dan dibangun oleh lingkungan kita sebagai cara untuk mengolah data. Itu logika. Makanya logika setiap orang bisa beda-beda, tergantung dia belajarnya bagaimana gitu. Kalau sebab akibat itu bukan logika, sebab akibat ya sebab akibat. Gitu. Lanjut. Jadi perasaan itu
itu tidak perlu digunakan terhadap manusia lain, tapi perlu digunakan untuk alam, tanda tanya. Kalau perasaan tidak perlu digunakan ke siapa-siapa, mau manusia maupun alam, nggak perlu. Jadi jangan main perasaan, nanti sakit hatinya. Jadi jangan main perasaan. Tapi main apa adanya, lihat apa adanya, saksikan apa adanya, jangan main perasaan. Lanjut. Oke. Ntar. Jadi itu ada pertanyaan yang terlewat yang anak yang speech delay itu dari udah. kapan-kapan. Tadi udah dibahas, speech delay sudah dibahas. Speech delay udah. Lanjut. Ntar. Set. Sok dibantu yang lain itu. Ego kan berlaku sesuai ajaran dan doktrin. Apakah ada ajaran dan doktrin yang disarankan? Kesadaranku Jadi menyadari tubuh. Kesadaranku. Ntar dulu, ego dulu. Ya, ego dalam beraction, kan ego itu hanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Nah, cara mempertahankan hidup memang didapat melalui pelajaran, baik itu doktrin maupun ajaran-ajaran. Nah, kalau pertanyaannya, adakah doktrin dan apa tadi? Dan ajaran yang disarankan? Ada, yaitu pakailah yang sesuai dengan tempat dan situasi di mana kita hidup. Kalau kita hidupnya di Papua yang tidak ada nasi, ya egonya jangan nyari nasi lah gitu. Udah sagu aja gitu misalkan, biar ngeribet. Lanjut, gimana? Oke. Ego itu ada di setiap sel, tapi tidak ada di setiap molekul ya, Kang Febri? Iya dong, molekul itu tidak bermuatan. Molekul itu tidak bermuatan kepentingan. Molekul itu netral. Molekul itu kan hanya gabungan dari dua atom. Misalkan hidrogen, gabungan dari dua atom hidrogen gitu kan. Oksigen, dua atom oksigen gitu. Dua atom O gitu. Jadi molekul itu hanya gabungan dari dua atom, baik senyawa maupun tidak senyawa. Gitu ya. Jadi tidak bermuatan kepentingan. Kalau atom mah gitu. Tapi kalau sudah sel, itu kan sudah sudah makhluk lah gitu. Sudah kumpulan dari berbagai macam atom gitu, yang kemudian dia sudah ada softwarenya. Nah, software inilah yang membuat ada ego gitu. Karena software ini diset untuk mempertahankan atau mengembangkan si sel ini, sedangkan atom mah belum bermuatan itu. Lanjut. Oke, dari Kang Wahyu Widiatama. Kang, kenapa setiap saya bermimpi selalu masuk ke memori masa lalu? Contohnya, seperti keadaan suasana rumah saya yang belum ada perbaikan dan di rumah yang saat ini tidak pernah ada di mimpi. Ya, itu hanya masalah memori yang paling kuat. Jadi mimpi adalah vibrasi dari memori yang paling kuat gitu. Tapi tidak semua mimpi ya. Kalau ngomongin mimpi nanti kita bahas lah. Kapan-kapan kita bahas mimpi lah ya. Tapi kalau mimpinya begitu, itu ya vibrasi yang paling kuat yang nongol. Mungkin ada kenangan yang paling kuat atau apalah gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Ketika kita merasakan bahwa akan ada orang yang meninggal, apakah itu sebuah feeling, kebetulan, atau ada hal lain? Karena selama saya merasakan hal ini selalu tepat. Kan feeling kayak perasaan lain. Ya. Jadi intuisi mungkin maksudnya ya. Ya mungkin itu. Ya, kalau intuisi ya bisa jadi apalagi kalau selalu tepat berarti ya bisa jadi. Jadi nanti bisa jadi buka jasa penebakan kematian gitu kan, bisa itu dijadiin duit bisa. Itu mungkin aja itu benar, bahwa itu intuisi bisa jadi. Karena gini, pada saat orang mau meninggal itu kan artinya matinya sel, sedangkan di tubuh itu kan miliaran atau triliunan sel. Pada saat ada matinya sel secara masif, maka terjadi pelepasan kalori yang masif. Pelepasan kalori yang masif tentu diikuti dengan perubahan frekuensi yang dikeluarkan oleh otak orang yang mau meninggal tersebut. Dan hal ini bisa ditangkap oleh otak-otak yang peka. Gitu. Jadi wajar kalau ada orang yang tahu
tanda-tanda orang yang mau meninggal, tanda-tanda loh ya, orang yang mau meninggal gitu. Jadi wajar dan itu mungkin. Lanjut. Pertanyaan terakhir dari Kang Febri. Adanya Gimana? DNA baru dan ruh yang lepas dari tubuh, apakah jumlahnya sebanding? Tidak sebanding, karena ruh itu berkelimpahan dibanding dengan tubuh. Begitu, ya. Oke, selesai Kang pertanyaannya Kang. Selesai? Oke, mungkin tadi yang lain nggak ada yang bertanya? Bisa ada yang penasaran? Aduh, nanti tidurnya penasaran lagi. Sok, saya beri kesempatan satu pertanyaan aja deh bagi yang mau live, mau langsung, silahkan. Kalau ada. Kecuali Kang Doni maruk namanya. Silahkan barangkali sebelum ditutup. Terakhir pertanyaan. Sebelum ditutup? Mungkin udah kali ya. Udah kali ya pada bingung mau nanya apa. Oke, kalau gitu saya coba tutuplah ya obrolan ini. Saya ingin menganalogikan begini ya. Hidup, kita dipilih untuk hidup. Siapa yang memilih? Situasi namanya. Kita dipilih untuk hidup. Dan dipercayakan hidup ini untuk kemudian dikejawantahkan dalam satu keadaan yang namanya kehidupan. Hidup itu harus dikejawantahkan di dalam satu aktivitas yang namanya kehidupan. Nah, kehidupan ini menuntut peran. Kita mau memerankan peran apa? Peran itu adanya di diri kita masing-masing. Makanya sering-seringlah cari peran itu di diri sendiri. Sering-seringlah komunikasi dengan diri sendiri itu maksudnya bukan ngobrol hai badan, bukan begitu aja maksudnya, tapi lebih kepada meneliti, mengamati. Gitu ya. Kalau dulu Kang Diki baru sampai mengajarkan kita untuk memperhatikan jantung, bukan berarti berhenti di jantung dan bukan berarti harus awalnya dari jantung. Tapi itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang bisa kita teliti dari dalam diri ini. Begitu ya. Jadi berpikirnya jangan terlalu cupu. Kalau jantung berarti jantung hungkul, bujur tadi nggak dirasain. Bukan begitu. Tapi mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang harus kita perhatikan di tubuh yang nanti itu membuat kita bisa mendapat informasi yang untuklah tahap selanjutnya. Jadi sok akrabi, jangan saja mengakrabi orang lain, akrabi diri sendiri. Akrabi dalam arti perhatikan, teliti, pahami. Ya, sehingga sampai kita tahu kita harus berlakon apa di dalam kehidupan ini. Kehidupan nggak perlu ada yang dikejar, nggak perlu juga ada yang ditinggal lari, karena kehidupan hanya berlakon. Saling berlakon akhirnya saling bekerja sama antara satu pelakon dengan pelakon yang lain, mungkin dengan lakon yang berbeda-beda. Kita hanya bertugas bekerja sama, bukan bertugas saling mengeksploitasi, apalagi saling menguasai satu dan yang lain. Kehidupan ini ada batasnya. Kehidupan ini sudah dijatah. Kapan harus dihancurkan, kapan harus diganti dengan pelakon-pelakon baru dan seterusnya. Gitu. Dan kehidupan ini diadakan oleh sesuatu yang memang bertujuan untuk hiburan. Jadi jangan terlalu serius. Karena hidup ini betul-betul hanya sendagurau dengan makna kata yang sebenar-benarnya sendagurau. Gitu ya. Jadi jangan terlalu serius dalam menjalani kehidupan. Justru yang serius itu dalam menjalani perannya. Gitu loh. Ambisi perlu ada enggak? Enggak perlu sih kalau buatku mah. Yang paling penting bagaimana kita mengetahui peran kita dan bagaimana mempraktekannya. Jadi kalau belum tahu perannya apa, silahkan segera balik ke diri Anda. Perhatikan, teliti potensi-potensi diri Anda, nanti kita sedikit bisa menerka, kira-kira saya harus berperan di bab apa. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, sampurasun. Sampes. Hatur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan menjawab semua pertanyaan yang diajukan ya oleh seluruh peserta grup ya. Semoga jawaban-jawaban beliau ya bisa
menjawab bisa ini ya, bisa ya tertangkap lah maksudnya, begitulah ya intinya mah. Kalau yang misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan lagi, disampaikan lagi di topik pertanyaan dan saran ya. Itu akan dibacakan di hari Sabtu mendatang. Nah, terus sebagai informasi, besok ada latihan olah nafas ya, yang di Bandung. Silahkan kalau mau merapat di lapangan Kiara Condong ya. Itu jamnya jam 10 kalau nggak salah, nanti itu dipastiin lagi ya di grup ya. Kalau yang di luar kota, luar pulau, luar negeri biasa bisa mengikuti secara online di grup ini. Terus kemudian hari Selasanya akan ada biasa diskusi lagi yang materinya nanti disampaikan di grup begitu. Ya, untuk mempersingkat waktu saya tutup aja. Terima kasih kepada Kang Tete yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Mangga, selamat istirahat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.